maksud Ipri itu siluman ular, itu bukan ya? siluman ular. Siluman ular. Kalau berwujud sebagai manusia, cantik sekali. Cantik sekali, tidak ada bandingnya. Sampai saat ini saya belum pernah. Di Makom itu sama tempat Batu Tiga itu bukan batu, tapi keraton yang belum ada bandingnya. Sampai sekarang saya belum lihat keraton seperti itu. Begitu saya masuk ke kamar, dia buka sendiri, saya dibukain sama dia. Pas kita mau bersetubuh sama dia, kita ingat. Demi mendapatkan kekayaan yang instan, seorang Abah Tarma rela melakukan pesugihan Ipri atau pesugihan ular. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu lagi dengan Abah Tarma yang beberapa waktu lalu pernah bercerita di channel YouTube kami tentang cara supaya cepat kaya sesuai dengan pengalamannya Kang Abah Tarma. Nah, Abah Tarma ini pernah mempunyai pengalaman mempunyai uang PP atau uang yang dilipat-lipat semakin banyak, dan juga pernah datang ke pesugihan Pulau Majeti. Dan di sini Abah Tarma mau berbagi pengalaman lagi tentang pesugihan Ipri. Betul ya Abah Tarma ya? Ya, barangkali. Ya, pesugihan Ipri nanti kita akan dengarkan caranya. Mudah-mudahan kita mempunyai penerangan dari apa yang dijelaskan oleh Abah Tarma. Sebelumnya, Assalamualaikum Abah Tarma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang, Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini kita mau tanya nih, kata Abah ada juga pesugihan lain yaitu pesugihan Ipri. Cara supaya kita menjadi kaya dengan instan dan mudah. Nah, itu pesugihan Ipri itu apa, Abah Tarma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan narasumber dari teman-teman, ada dari Jawa, dari Sumedang, dari Desa Kelapa II maupun Desa Cigale, ya beberapa tempat lah. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya, teman-teman yang sudah waktu dulu pengalaman saya. Sekarang saya ditanya masalah pengalaman waktu dulu, waktu kita mencari pesugihan, kekayaan. Cuman mohon maaf sebesar-besarnya sebelum kita berbicara di dalam YouTube ini, jangan sampai ada yang tergiur. Cuman hanya saya ditanya sama narasumber, ditanya masalah pengalaman saya waktu dulu. Nah, hal itu sama saya sebetulnya sudah dialami tahun 96. Dikarenakan saya waktu dulu betul-betul bukan cerita di rekayasa, tapi ini jelas pahit dan manis sama saya dialami kita sendiri. Jadi saya udah kegelapan untuk membayar utang, entah dari mana perjalanannya. Nah, saya sampai nekat pikiran, sampai saya luas pikiran kita mau mencari kesugihan. Nah, pas begitu sama saya nanya-nanya sama teman-teman saya, sama orang-orang, katanya ada di daerah Banjar Patroman. Nah, tempatnya di Makom itu beberapa tempat. Ada yang pesugihan dudut, ada yang ketek, ada yang Ipri, ada yang murni. Nah, bilang saya sama Pak Kuncen itu saya mau ambil yang singkat saja. Dikarenakan saya kepepet masalah utang perutang. Untuk pembayaran saya tidak punya di waktu itu. Nah, pada akhirnya kita mendatangi Bapak Kuncen. Ya, saya diantar. Bilang dia, ditanya dulu sebelum kita berangkat ke Makom. Dicoba dulu di rumahnya. Nah, ini boleh ya, mau yang ini, mau yang ini. Nah, saya milih waktu dulu Ipri. Asli ini pengalaman saya, bukan di rekayasa. Nah, pas begitu, ya udahlah, ini aja ambil. Nah, singkat cerita, saya berangkat sama Pak Kuncen. Nah, di tempat itu, dia nanya lagi, boleh pilih mana yang mau diambil, mana mau yang dilaksanakan. Bilang saya ini aja Ipri, dikarenakan cantik perempuan tuh. Siapa yang nggak mau tergiur itu perempuan seperti itu wajahnya.
Ya, pada akhirnya saya dilaksanakan. Nah, di situ cuman hanya ada batu 3. Nah, pas begitu kuncen udah hadoro, mungkin nyamat itu, ya tiba-tiba di makom itu sama tempat batu 3 itu bukan batu, tapi keraton. Yang keanehan belum ada bandingnya, sampai sekarang saya belum lihat keraton seperti itu mewahnya. Nah, pada akhirnya saya dicubit. Kita sendiri, kok ini nggak sakit? Biasa aja sakit, enggak. Takutnya mimpi gitu ya. Disangka saya mimpi atau kesaran lah. Ini bukan. Nah, pas begitu udah beda alam, keraton, pada akhirnya datang perempuan. Perempuan itu cantiknya minta ampun, bahkan seksi. Wow. Cuman hanya di BH sama di serempak. Cangcut. Ya dicangcut lah, boleh dikatakan cangcut lah. Mantap. Nah, pas begitu dia ngajak ke rumah, ini katanya udah ditunggu-tunggu dari kemarin, kok kenapa baru datang sampai baru datang sekarang? Bilang saya di jalannya macet, tujuan saya mau kemarin, cuman di jalannya ada gangguan. Nah, pas begitu datang ke rumah dia, kita disuruh duduk di kursi di teras emas. Oh, teras emas. Ya, pas begitu kita reret ke kanan, itu kamber yang paling indah. Dia udah geletak. Dia nanya sama saya, mau tidur dulu, apakah mau makan dulu, ngopi? Bilang saya, mana aja. Boleh saja, mau makan boleh, mau tidur dulu boleh. Nah, pada akhirnya saya tertarik, tergiur. Ya udahlah, tidur aja dulu. Nanti kalau udah tidur kita ngopi bareng-bareng. Ya, boleh. Nah, pas begitu saya masuk ke kamar, dia buka sendiri, saya dibukain sama dia. Pas kita mau bersetubuh sama dia, kita ingat baca istighfar. Pas begitu kita baca istighfar, biasa lagi batu 3, makom 3. Kata dia, nah ini katanya bukan untuk suami saya. Ini mau hancur negara saya kalau orang seperti ini. Udah aja, usir aja. Nah itu. Berarti pada saat Abah mau bersetubuh, itu maksudnya bangunnya hilang seketika. Hilang ya. Itu terus perwujudan Ipri masih ular apa wanita cantik pada saat istighfar? Pokoknya nggak ada aja. Nggak ada ular, nggak ada perempuan cantik. Biasa aja, batu lagi seperti tadi pertama kita duduk. Nah, pada akhirnya kita nggak sadar, kita sampai nggak inget, ya kurang lebih lah 1 jam. Nah, bilang Pak Kunten, nah makanya itu sebelum kita terjun masalah seperti ini, kita kan udah dicoba dulu di rumah. Harus betul-betul kita nekatnya, jangan bicara atau jangan membaca lafaz Quran. Nah, jadi mohon maaf sebesar-besarnya dimanapun berada, semua pun juga tidak semua kejadian, walaupun kita mau nyebakan, kita mau ngasih tumbal, kita mau terjun ke Ipri, jadi tidak semua kejadian. Kalau seandainya ada 5 orang, paling 1 yang kejadian. Nah, pada akhirnya kita sadar, ya udahlah kita kalau udah begini mah. Nah, ada lagi cerita, dilangsungkan kita mencari masalah uang goib, uang PP katanya. Keluar dari makom itu saya nanya-nanya sama orang-orang yang ada di sana. Ya udahlah katanya kalau kelilit utang mah cari aja uang PP. Berapa biayanya? Sekian. Ya sama saya langsung pulang dulu ke rumah ke sini, singkat cerita, cari uang, entah dapat pinjam, entah dari mana, saya mengadakan uang sekian. Berangkat lagi saya ke sana, nyusul masalah uang PP katanya. Jadi berapapun juga itu utang bisa kebayar perjalanan uang PP. Waktu itu saya mengadakan uang 2 juta, kalau sekarang mah 20 juta lah nilainya. Nah, dibawa ke sana, kita dilaksanakan. Ya emang betul,
Kalau sama dia mah dicobain bener jadi tuh. Kalau sama saya dicobain sampai 2-3 kali, jangan pun uang PP, uang kita juga tetap habis. Nah makanya itu ada yang datang ke saya ke rumah dari mana di waktu-waktu ini menanyakan masalah uang goib, masalah uang PP, uang bibit, itu tolong jangan sampai kita tergiur. Itu cuman hanya penipuan. Dikarenakan perjalanan itu bukan 1 orang, sekitar 5-4 orang. Ini contoh si Om sekarang yang jadi vokalnya. 1, 2, 3, 4. Cobalah, tolong sekarang cari pasien lah gini-gini perjalanannya. Itu cuman hanya penipuan. Tolong jangan sampai tergiur. Kalau seandainya banyak orang yang sukses masalah uang PP, uang goib, uang bibit, mungkinlah orang-orang banyak yang kaya. Tidak ada orang yang tergiur masalah utang, udah aja susul orang itu yang dia sanggup untuk mengadakan uang. Nah makanya itu alangkah baiknya 1000 kali pun keluar kesulitan manusiawi, tetap jalan keluar pasti ada. Cuman asalkan kita harus sadar dengan tawakal. Minta aja sama yang Maha Kuasa. Hidup dan matinya kita kan ada yang ngatur, ada yang megang. Siang maupun malam, sehat dan tidak sehatnya. Nah, makanya itu sebetulnya dialami sama saya. Bukan saya cerita bohong. Percuma kalau kita cerita bohong. Nah banyak yang sekarang juga ke rumah, dia tergiur utang, masalah uang PP, uang goib, dilaksanakan sama dia. Demi Allah, demi sumpah, banyak yang bicara seperti itu di waktu ini. Ada yang 70 juta, ada yang 100 juta. Uang masuk, kejadian enggak. Pada akhirnya dia disusul, dia kabur. Nah itu, jadi itu cuma hanya penipuan. Sekali lagi, siapapun yang dimanapun berada, kalau seandainya mau nyusul masalah uang itu, boleh silahkan kalau nggak percaya. Itu dialami sama saya, kita sendiri. Nah, pada akhirnya kita waktu dulu kita datang ke guru saya. Coba saya ini tolong gini-gini caranya, bagaimana caranya? Diketawain. Udah kamu katanya balik lagi ke sana susul katanya uang goib, ada enggak? Ya sampai kita marah. Nah pada akhirnya alhamdulillah sama dia tuh dikasih wirid, dikasih perjalanan, kita sampai dijadikan guru. Ya, alhamdulillah sampai saat ini udah ketemu enak dan manisnya, pahit dan manisnya sama saya. Waktu saya pengalaman dulu tahun 96. Wah luar biasa ya, pengalamannya banyak sekali. Itu jadi kalau seandainya tidak percaya silahkan datang ke rumah. Nanti sama saya tunjukin. Kalau tidak percaya silahkan saja. Itu cuman hanya memorotan uang kita aja. Jadi kita tujuannya mau morotin utang, tapi kalah membengkak. Dikarenakan tidak kejadian, tidak sukses. Nah pada akhirnya banyak yang kesini ke rumah. Ya alhamdulillah, kata dia, kata yang udah kesini, udah ada peningkatan, udah ada perubahan. Nah itu saya waktu dulu menjalankan masalah itu. Jadi mohon siapapun dimanapun yang mendengarkan bicara kami, itu mah boleh-boleh saja. Kalau tidak percaya silahkan laksanakan sama dia sendiri. Kalau dia percaya, ya kalau logika kita pikiran yang sehat, dari mana uang bibit? Dari mana uang goib? Siapa yang mau ngasihnya? Coba. Kalau ada sumbernya uang bibit, uang goib, mungkin banyak orang-orang yang kaya lah. Tidak mungkin banyak kesulitan yang tergiur masalah utang. Nah makanya itu 1000 kali pun kesulitan manusiawi, tetap jalan keluarnya pasti ada. Cuman kita harus sadar, tawakal, minta sama yang Maha Kuasa. Insya Allah akan dikabul. Cuman prosesnya nggak seperti kita menyebarkan atau kita mewadalkan sekaligus.
Nah itu juga nggak semua kejadian ya. Mm-mm. Jadi tantangannya tetap ada aja. Nah itu jadi pengalaman saya waktu dulu, itu cerita yang dialami sama saya, sampai kita kebingungan lah waktu dulu, entah dari mana perjalanan. Ya kita melaksanakan petunjuk dari guru saya. Guru, ya. Jadi mencari cara mudah Ya untuk itu, mendapatkan jadi uang alhamdulillah. supaya hutang terbayar. Ya, Tadi dimakan enak, kita alhamdulillah sampai saat ini kita selamat, tidak ada penagihan. berarti ada dua yang dijelaskan sama Abah Tarma ya. Ini Abah Tarma banyak sekali pengalamannya teman-teman. Pesugihan dan uang gaib. Ya, Kalau uang gaib itu ya hanya tipuan, tipuan. trik saja. Ya, trik Mungkin saja. kita masuk jaringan pada saat kita belanja ke warung, mungkin sudah kerjasama sama pemilik warung gitu ya. Nah, itu. Nggak dikasih kembaliannya gitu kan. Jadi Jadi malah nggak dibayar barangkali ya gitu. Dan kalau tidak percaya ya silakan saja laksanakan. tapi kalau pesugihan itu bisa jadi real gitu ya, nyata Ya, bisa jadi Ya kaya. insya Allah itu kalau kitanya milik rezeki kuat, kita gogodanya. Mm-mm. Tadi itu kan pesugihan IPRI ya, Abah Hmm. Tarma. Barangkali di sini yang nonton belum paham arti IPRI. Yang dimaksud IPRI itu siluman ular, Itu bukan ya? siluman ular. Siluman ular. Siluman ular. Kalau berwujud sebagai manusia, cantik sekali. Cantik sekali, tidak ada bandingnya. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan masalah itu. Mm-mm. Kalau- Waktu dulu terkenal tahun 9 itu Marilyn Monroe. Abah tahu Marilyn Monroe, terus ada Krisdayanti, Nah itu namanya artis lagi. top. Ada yang lebih. Meriam. mungkin lah. Meriam Ya, Bellina Abah lah. tahu? Ah. Nah, tahu ya. Seperti Itu itu sama mungkin. Meriam Bellina Ya. cantikan mana? Ya cantikan itu. Oh, IPRI ya. Iya. Seksinya minta Itu kan ampun. Ya. setan itu, bukan orang. Wow. Jadinya mencala putra mencala putri gitu. Nah, gini mungkin Mbah, pasti yang pengen bertanya-tanya. Iya. Pertama kan Abah datang ke Kuncen. Biasa yang namanya pesugihan itu ada biaya, nggak gratis gitu aja. Itu ya waktu dulu persiapan Abah waktu datang ke Kuncen. 1,5 juta. Oh, nah itu uang 1,5 juta itu untuk admin apa untuk persyaratan? Persyaratan. Apa aja itu, Bah? Bangsa kembang-kembangan, rujak-rujakan, pakaian sampai lengkap. Pakaian juga yang mahal-mahal. Kecantikan. Iya, udah disiapkan di. mahar gitu. Cuman kalau ngasih mahar sama dia mah nggak dibatas. Kalau sama Kuncen. Iya, dia mah cuman hanya menjalankan Itu saja. total biaya waktu itu habis berapa? 3,5 juta. Kalau sekarang mungkin 30 juta 35 juta. ya? Hasil enggak ya? Ya alhamdulillah sampai sengsara. Malah tambah banyak hutang. Tambah banyak hutang. Karena hasil hutang. Nah itu dikatakan di bawah uang itu sebetulnya dapat pinjam dari teman-teman. Kalau kuncen dibayarnya berapa itu? Itu waktu dulu cuman hanya 200. Sisanya itu buat beli barang-barang gitu Iya ya, buat sesajen. buat ongkos lagi, bahkan yang 200 itu dikasih lagi sama saya. 100 untuk ongkos. Kasihan katanya. Karena gagal mungkin. Tapi yang sukses ada. Ada enggak semua enggak sukses. Ada. Ada kedanan Abah yang sukses, Bah? Kalau teman di sini mah nggak ada. Seangkatan waktu dulu gitu. Ada. Orang mana itu kalau Itu orang cuman udah meninggal. Oh. Pas begitu dia habis bikin rumah, dia mau kawin langsung. Meninggal karena apa, Bah? Apa Ya, karena tahu. menumbalkan diri sendiri? Ya tahu masalah itu mah. Mungkin kalau masalah itu yang tahu mungkin hanya dia sama perjanjian dan Nah, Sumatera ya. itu mungkin. Nama gini saya masih penasaran dengan Boleh. itu kan berkunjungnya ke Kuncen. Ya, Pada saat menemui sang Ipri terus menemukan batu 3 tadi itu kejadiannya siang apa malam gitu? malam. Malam. Oh malam. Jadi jarang yang siang ke sana. Jadi malam. Malam tiba-tiba Jadi, berubah aja. Sebelum kita berangkat ke makam itu, dicoba dulu di rumah di kamar dia. Emang betul seperti itu di kamar dia Ada juga. Ipri. Nah ini modelnya seperti mau apakah enggak? Oh jadi sebelum melakukan ritual si Ipri tersebut ditunjukin itu sama sang Kuncen. Iya di rumah dia. Cantiknya seperti ini. Iya. Nah ini kalau pemanya sama Bagong ada, Oh. sama Ketek dicontohkan dulu. Kalau ketek itu apa namanya? Monyet, Oh. monyet.
Berarti waktu itu di kalau monyet mah di Ciunguanara kan ada. Di Banjar. berarti pada saat Abah datang ke Kuncen ditawari berarti mau monyet, mau bagong, Mau iprit, iprit. sama satu lagi. Mau yang murni. Oh ya kalau yang murni itu seperti apa maksudnya? Itu kita nginep di sana. Kalau kita belum tirakat. tirakat, kalau kita belum hasil berapa malam aja. Oh murni kalau itu. Batasnya cuma 10 hari. Kalau udah 10 hari nggak ada ilapat, nggak berhasil Gagal. berarti bukan miliknya itu. Oh jadi kita ke sana itu dikasih pilihan berarti Iya, ya? kasih pilihan. Bukan Kalau Abah pengen yang cepet, nah itu. makanya pilih ipri. Gitu. Cuman alhamdulillah yang murni jadi maksudnya seperti apa ini, Bang? apanya? Kalau yang murni Kalau yang murni kita biasa tetap pesugihan berarti tetap itu Bang, masuknya. itu meminta sama yang Maha Kuasa. Jadi ada musola juga untuk kita beribadah. Oh beda jalur. Iya, beda jalur itu mah. Putih berarti. Yang murni itu mah. Oh, berarti bisa disebut dengan pesugihan putih. Iya, itu. Jadi kesugihan putih minta dari Maha yang atas. Nah, kalau yang dijalani pesugihan putih seperti ini nanti uang yang didapat ini Dari mana gitu ya? dari mana dan Nah, itu Maksudnya jangan ke sana. Ya mungkin maksud teman saya gini, Bah. Kalau kita udah melakukan tirakat di sana, terus berhasil, apakah datangnya langsung di sana berupa uang apa misalkan Enggak. dari jalan lain gitu? enggak, langsung kalau kita berusaha tadinya kita sepi, jadi ada kemajuan. Oh. Kita tadinya nggak punya modal, tiba-tiba ada yang percaya Ada yang permodalan. ngasih, gitu. Nah itu, tetap dari manusiawi perjalanannya itu. Nggak langsung dikasih berg gitu. Enggak, Beda sama ipri Enggak. berarti ya? enggak. Kalau Enggak. ipri berarti langsung. Langsung gitu mah. Jadi kalau dari Yang Maha Kuasa mah kita ada perjalanan dulu. Kalau kita usaha lagi sepi, tiba-tiba jadi meningkat, gitu ya. menonjol. Kita nggak punya permodalan mau buka usaha, tiba-tiba ada yang percaya untuk permodalan menjalankan masalah uang dia sendiri gitu. Nanti kalau udah kita ada dikembalikan. Pokoknya tadinya sulit pikiran jadi kita lebar lah. Kalau Jadi yang, gampang aja. kalau yang berhasil gitu ya. Iya, cuma dikasih wirid. Ini jalankan masalah ini, sholatnya ini, itu. Ya kalau nggak dilaksanakan ya tetap aja. Nggak kejadian dari mana kita. Kalau kita nggak minta gitu. Nah itu, jadi sebetulnya kalau masalah dari jalan murni prosesnya ya agak lumayan asal kita sadar. Mau melaksanakannya perintah dari Sang Maha Guru gitu. Jadi, Nah itu Bah, oh gimana? Jadi mungkin ada lagi yang ditanya. Mungkin saya masih penasaran gini Bah, itu kan waktu Abah berkunjung ke Batu Tiga itu ya, berarti kan itu ipri memperlihatkan wujudnya. Nah itu kalau misalkan kejadian misalkan Abah sampai bersetubuh, mungkin kan yang namanya bertu pasti punya anak. Itu kalau masalah ipri ini belum tuntas ya. Iya. Kalau kita kejadian masalah ipri yang kilir dia sendiri, apakah mau seminggu sekali, apakah mau seminggu 2 kali, di rumah harus dipersiapkan apa persyaratan dia. Jadi kamar juga harus yang tertentu, jangan sampai keinjak sama orang lain. Jangan pun sama orang lain, kalau sama istri pun juga jangan. Nah nanti kalau malam Jumat kita mau kilir, kalau kelihatan sama orang mah biasa ular. Oh. Tapi kalau kita umpamanya kedatangan mah biasa istri, bukan Cewek ular, cantik, ya? bukan. Cewek cantik begitu. Dia. Tapi kalau kelihatan sama orang-orang tetangga mah tuh ada ular gede katanya masuk ke rumah anu. Nah itu begitu sebetulnya. Jadi dilihat perempuan cantik ya kita sendiri yang melakukan. Oh gitu. Jadi Ya nanti kalau kita udah kaya, udah limbah, nah dia bilang ini Kak katanya sekarang mah dikarenakan saya ada yang mau ngawin lagi, anak udah besar, cobalah sekarang mah pemanya urus anak Gaka sendiri, saya mau nikah lagi sama orang lain. Ya pada akhirnya kita meninggal. Meninggal itu kalau kita umur 5 tahun, 2,5 tahun di alam
kita 2,5 tahun di alam dia. Jadi ngurus anak itu, anak Iya, ular. nanti kalau kita umur 5 tahun sama Yang Maha Kuasa, baru kita meninggal. Asli. Betul meninggal. Betul-betul meninggal. Kalau nggak percaya, bongkar. Ada apa di dalam kuburan? Kalau yang kejadian, itu sebetulnya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan penting nih, Bah, terakhir. Mungkin Abah tahu bagaimana caranya untuk membedakan orang yang berhasil melakukan pesugihan ular. Misalkan Abah tahu nih orang ini melakukan pesugihan ular. Itu cirinya seperti apa sih? Ya lihat aja usahanya. Ya maksudnya kan itu tidak bisa kita tidak bisa mencaplok. Wah, ini usahanya bagus, ularnya. Yang paling dominan, yang ciri yang paling kita tangkap dengan kacamata apa itu, Bah? Kalau yang kacamata batin mah tetap dia Pasti tahu gitu. tahu. Maksudnya kita yang polos-polos gitu ngelihatnya gimana ya kalau bisa membedakan? Kalau dia disangka munjung ke Iperi, coba aja tolong intip. Nah nanti malam Selasa, kilirinya apakah malam Jumat? Tetap 1 minggu sekali. Kalau ke sana udah ada meningkat 2 minggu sekali. Kalau udah 2 minggu sekali, baru sebulan sekali. Langsung sebulan sekali. Oke, jarang gitu. Ya, nanti kalau kita ada mau yang dibeli belum kejangkau uang, balik lagi seminggu sekali lagi. Nah, jadi katanya ini katanya yang tahu persis gitu. Dia mau pulang langsung untuk sunat sama gigi brig sisitnya. Padahal itu teh bangsa emas-emas, bangsa uang-uang gitu. Lamun badai pulang sama ya nanti bersetubuh ditinggal teh hartos sareng berlian gitu. Alhamdulillah, Abah, terima kasih atas kisahnya, dan ini murni kisah nyata yang dialami oleh Abah sendiri ya, Pak ya. Ya. Ya, mungkin pada kesimpulannya, yang pertama mungkin Abah melakukan pesugihan Ipri itu tidak semua orang bisa melakukan atau sukses melakukan pesugihan. Terus yang masalah uang goib yang tadi diceritakan Abah, pada dasarnya Abah juga korban ya, Bah ya? Korban, bukan yang bikin uang goibnya. Bukan. Dan pada akhirnya Abah melakukan tirakat dan mengetahui hasil yang murni, yang bisa melunasi hutang-hutang, dengan tentunya dengan cara yang halal. Nah, mungkin teman-teman bisa nangkap sekali lagi, Abah ini bukan yang buat uang goib, tapi Abah juga korban, dan Abah juga menceritakan kisahnya di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari kisah Abah Tarma ini, dan Abahnya mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.